Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita berangkat tidur. Dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, tentunya kita capek, Saudara. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini sebelum kita tidur, tentunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebagaimana saya katakan minggu lalu bahwa ini bulan Agustus, kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Dan kemerdekaan pada malam hari ini yang kita akan berbicara adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati itu bagaimana, Saudara? Kalau kita melihat bahwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 26 Desember 1991, negara Uni Soviet itu terpecah menjadi 12 negara, Saudara. 12 negara. Awalnya 11, kemudian menjadi 12. Lalu mereka merdeka satu persatu, Saudara. Ya, ada 12 negara saat ini. Ya, begitu banyak negara yang kita melihat merdeka, ya. Tadinya mereka harus tunduk kepada satu pemerintahan Uni Soviet dengan paham komunisnya, ya, tentunya sangat keras. Sedangkan yang menjadi pecah ini ada beberapa negara ya, dengan agama tertentu sehingga mereka pecah. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka setelah pecah dan merdeka, ya, lalu mereka benar-benar menikmati kemerdekaan itu? Judul renungan kita adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Ya, itu apa? Kemerdekaan sejati itu apa? Bahwa kita benar-benar merdeka, hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Itu kan, Saudara. Tidak ditekan lagi. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan, Bapak Ibu Saudara, negara-negara yang pecah itu akhirnya betul mereka merdeka secara fisik. Tapi apa yang kita lihat terjadi, ya? Mereka benar-benar merdeka? Oh ya, enggak. Enggak juga, Saudara. Kenapa? Ya. Mereka ternyata masih dijajah oleh hal-hal yang lain yang juga sangat mengerikan. Kalau tadinya mereka boleh dikatakan dibawa ke pemimpinan Uni Soviet dengan paham komunisnya yang begitu ketat, ya, keras sekali. Semua adalah milik negara dan semua adalah untuk negara. Saudara, apa yang terjadi? Mereka kemudian merdeka. Apa mereka benar-benar merdeka? Bisa ya, bebas dari tekanan komunis waktu itu. Tapi bisa juga tidak. Kenapa? Karena terbukti begitu banyak di negara-negara itu, Saudara, yang terjadi adalah mereka, ya, justru dijajah oleh penjajahan dalam bentuk yang lain. Yaitu apa? Mereka tidak terkontrol dalam hal pornografi, apalagi narkoba, Saudara. Ya, luar biasa. Kejahatan-kejahatan mafia, ya, penjualan manusia dan sebagainya. Kita melihat mengerikan. Jadi, mereka ingin merdeka, tetapi mereka tidak mendapatkan kemerdekaan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati di dalam kekristenan kita? Kemerdekaan yang sejati adalah, kita baca bersama-sama ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 36 yang dikatakan begini. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita melihat di situ. Kalau Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita, lalu kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Dia yang Allah itu sudah memerdekakan kita dari dosa, dan kita akan benar-benar merdeka di dalam kehidupan kita secara rohani. Kita merdeka dari dosa itu sendiri, Saudara. Ya, kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang membuat kita dibebaskan. Kita ditebus, kita dibayar dengan mahal oleh darahnya yang begitu kudus. Segala dosa kita diselesaikan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ya, kemerdekaan sejati
di dalam hal rohani kita. Kita tahu hubungan kita secara rohani dengan Allah itu putus oleh karena dosa daripada Adam dan Hawa. Kejadian 3, saudara bisa baca di sana. Bagaimana dosa manusia itu yang membuat hubungan antara Allah dengan manusia putus. Dan sejak itu, saudara, manusia di bawah kekuasaan daripada dosa yang notabene adalah iblis itu sendiri. Ya, yang lalu saya sudah katakan bahwa iblis yang menguasai kehidupan kita, dan kita harus merdeka. Dan kalau kita mau mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kita harus percaya hanya kepada Yesus Kristus, karena Dialah sumber dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat saudara dan saya mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan Yesus secara gratis, secara cuma-cuma. Itu merupakan kasih karunia daripada Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu berusaha ya untuk membayar sesuatu. Saudara tidak perlu membayar untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, ada banyak ajaran di luar sana. Sesama Kristen yang katakan, saudara bisa melakukan perbuatan yang baik, ya, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, itu harus, saudara. Ya, kita sudah mendapatkan keselamatan, otomatis kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Hidup kudus sebagaimana Allah itu kudus. Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam 1 Petrus 1, ya, ayat 14 sampai 19, kita melihat di situ. Itu syaratnya daripada Tuhan, ya. Untuk setiap kita, ya, hidup sesuai dengan kehendak Dia, ya. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan kita adalah pada waktu kita masih hidup di dalam dosa. Masih hidup dengan hidup kita yang lama. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Kemudian ayat yang ke-16. Alasannya apa kita harus hidup kudus? Karena sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku kudus, Allah itu kudus. Tuhan Yesus kita kudus. Ya. Oleh karena itu, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita harus benar-benar hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kita tidak boleh hidup lagi sebagaimana kita di masa-masa kebodohan kita yang penuh dengan hawa nafsu itu. Kita harus hidup kudus sebagaimana Allah itu adalah kudus adanya, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya setelah kita hidup kudus, setelah kita mendapatkan kemerdekaan sejati lalu kita hidup kudus, ya, kita melakukan hal yang berikutnya, ya, yaitu di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 45, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menjadi milik daripada Tuhan, kemudian kita harus berbuah, ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara lihat? Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Kita lihat. Dalam hidup kita, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, hidup kita ini diumpamakan sebagai pohon yang baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pada waktu kita hidup masih di dalam dosa lalu kita menghasilkan buah yang baik. Apa yang dimaksud dengan buah yang baik? Itu tadi. Berbuat amal katanya, ya, menyumbangkan sebagian daripada hartanya. Ya, baru-baru ini ada seorang kaya raya di Sumatera sana menyumbangkan kekayaannya 2 triliun, Saudara. Apa dia dapat membayar itu? Kemerdekaan itu di dalam Kristus? Tidak, Saudara. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, tidak ada jalan lain. Ya, sebesar apapun yang dia sumbangkan, tidak ada artinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Ayat yang ke-45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat Tuhan menginginkan kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagaimana Yesus inginkan kita hidup. Kemudian, ya, kita tidak berbuat dosa lagi, lalu kita berbuah. Dalam berbuah dalam arti kata apa? Kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Itu apa? Mengasihi sesama kita. Ya, selain yang terutama adalah mengasihi Allah, kita mengasihi sesama kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saudara membagikan kabar sukacita kepada orang-orang. Memperhatikan orang-orang yang susah. Memperhatikan orang-orang yang lemah. Saudara, itu adalah tugas daripada setiap kita. Dan saya percaya, kalau kita lakukan itu, kita adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah menikmati kemerdekaan yang sejati. Jangan lagi berbuat dosa. Mari kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.